Yo, halo guys, jadi ini bakal jadi video. Aduh, ada yang nyangkut nih, gue lagi makan ya guys ya. Gue lagi makan udang ayam. Nah, jadi ini bakal jadi video opening dan closing karena gue nggak sempet ngebuat openingnya tadi. Dan gue cuma ngerekam aja latihan bahu hari ini. Ini tuh udah day ke 54 ya kalau nggak salah. Dan bisa dibilang so far sih seperti itulah latihan bahu hari ini. Dan gue udah lumayan menemukan spot flexing yang lumayan enak. Dan gue harap sih kalian suka sih sama sama videonya. Aduh, ini lightning gue kenapa coba. Nah, kayak gitulah. Dan bisa dibilang gue tadi juga sempat memberikan sempat ngasih apa lah ini lightning gue nggak jelas ya. Nah, kayak gara-gara ininya deh, power adapternya. Nah, jadi gue tuh tadi juga sempat ngedit kan, kayak buat video-videonya itu udah gue atur filternya. Jadi semoga sih lebih enak buat dilihat. Karena tuh kalau misalkan nggak gue edit filter atau nggak gue tambahin kayak efek, kayak jadi terlalu terang gitu ya, dan pandangan kalian mungkin kurang enak melihat. Tapi kalau misalkan tadi gue tambahin filter terus kayak jadi kayak lebih sejuk gitu kelihatannya. Tapi gue nggak tahu sih, kalian bisa komen kolom komentar mending natural aja saat gue latihan atau gue kayak video kali ini gitu. Karena komen dari kalian kan buat kedepannya juga kan, kayak gitu guys. Dan bisa dibilang buat berat badan sih gue masih di 95. Karena jatuhnya sih gue cutting tapi yang emang sekalian body recomposition gak sih. Cuman kayak gue masih bener-bener di bulan ini tuh cardio sih yang kurang, karena gue lagi UTS juga dan lagi UAS ya, ulangan akhir semester. Jadi kayak buat membagi waktunya tuh agak sedikit riwah gitu ya, harus belajar belum kardio kayak gitu guys. Jadi kayak ya intinya kayak gitulah. Intinya di bulan depan sama bulan Februari dan Maret bakal progresnya gacor banget sih tuh. Gue mungkin bisa dalam 2 bulan itu bisa turun 5-7 kilo. Cuman gue nggak berpatok pada berat badan, yang penting masa lemaknya ini gue terkikis ya. Gue nggak peduli berat badan gue berapa, yang penting lemaknya, dan gue mempertahankan otot gue. Karena kan gue juga minum soy protein dan itu ada BCAA-nya juga kan. Jadi sehari itu gue bisa minum BCAA sekitar 4-5 gram ya, sekitar segitu. So semoga video kali ini kalian enjoy nontonnya. Terima kasih buat udah nonton, dan ya silakanlah nikmati. Dan ini udah sekalian closing ya, jadi gue ntar gak nambahin closing lagi, kayak gitulah. Gue makan udang keju nih guys. Ini tuh sebenarnya percampuran ayam sama udang ya, terus ada kejunya di tengah. Tapi ini masih ada kayak semacam tepungnya, cuman ya nggak apa-apa lah karena ini kan dominan ayam sama udang kan di mix. Tapi enak guys. Dan nasinya ini gue makan tadi 250 gram nasi merah sama sambal ini kalori gede guys, cuman ya udahlah nggak apa-apa karena gue masih baru diet dan belum fokus ke kompetisi kan. Jadi kayak ya udah santai dulu lah. Kalau udah fokus kompetisi baru gue bener-bener milih makanan banget sih. Thanks for watching guys ya. Semoga enjoy di video kali ini. Oke, jadi rutinitas pertama gue seperti biasa ya guys. Kayak gue melatih bahu belakang gue terlebih dahulu pada saat variasi latihan bahu. Nah, kadang kan orang ada yang bahu depan dulu, terus bahu belakang. Biasanya kalau bahu samping sih rata-rata pada ditaruh di tengah ya. Cuman kalau gue pribadi, gue selalu main bahu belakang dulu di variasi gue. Cuman pengen gue mix sih, kayaknya minggu depan gue bakal coba main bahu depan dulu ya. Dan bisa dibilang kenapa gue bahu belakang, karena bahu belakang itu salah satu otot yang emang dia itu gak kelihatan guys. Kayak bener-bener kalau kalian gak latih itu gak kelihatan, karena emang komposisi ototnya bener-bener kecil gitu bahu belakang. Tapi ketika kalian latih itu menjadi komponen yang sangat amat penting buat visualisasi bahu kalian. Jadi kalau bahu kalian nih, kalian pengen bulat, pengen kelihatan bagus, kalian harus latih bahu belakang. Nah, jadi variasi dari bahu belakang itu sendiri sebenarnya banyak ya. Bisa pakai dumbbell, bisa pakai pec deck kayak gue sekarang nih. Dan posisinya juga macem-macem guys. Lakuin senyamannya kalian dan secocoknya kalian. Jadi kayak jangan berpatok pada contoh ya. Kalian harus cari kenyamanan tubuh kalian sendiri. Karena setiap form dan yang lainnya itu cocok-cocokan gitu ya. Kalian nyaman atau enggak nih ngelakuinnya kayak gitu. Nah, buat
Gua mainin ini berapa set ya gue lupa deh. Pokoknya kayak setiap beban gua naikin itu dua set, dua set kayak gitu. Jadi ini tuh bebannya yang gua rekam di 20 kilo. 20 kilo alat impor sama alat gym lokal beda guys. Ini gue akuin sih enak banget sih kalau alat impor ya. Dan gue baru sadar perbedaannya benar-benar cukup signifikan sih guys. Dan bisa dibilang kayak gue di sini masih berusaha buat progressive overload karena beban ini benar-benar beda. Buat pack deck berat guys kalau alat impor. Nah ini gue di beban berapa ya ini ya? Kalau nggak salah tuh 30 deh. Iya 30. 30 ini gue main 2 set juga guys. 2 atau 3 kayak 2 deh. Dan bisa dibilang kayak ini gue lakuin sampai failure. Latihan itu sebenarnya jujur sampai failure itu bagus banget. Karena ya menurut gue pribadi ketika kalian sampai nge-push ke limit kalian itu bakal bener-bener maksimal aja gitu di otot kalian. Dan jujur sih sebenarnya kayak gue pribadi keseringan itu belajar tentang from gym dan yang lainnya. From itu kayak dari internet dan gue jarang belajar sama orang. Kadang orang ada yang ngoreksi dulu pas gue awal-awal nge-gym kayak ngoreksi terus gue ambil ilmunya. Intinya kayak gitu sih cara gue mengambil ilmu. Dan ingat guys, belum tentu apa yang gue terapin ini pas dan cocok di tubuh kalian dan juga bener di mata kalian gitu ya. Jadi kayak kalau emang kalian mau koreksi atau apapun itu silahkan komen di kolom komentar karena koreksi dari kalian jujur sih sangat amat membantu gua ya untuk lebih bisa berkembang lagi ke depannya kayak gitu. Dan bisa dibilang sih kayak apa namanya, pernah ada juga yang komen kayak ngoreksi gerakan dada buat gua main dada terus buat main back, itu gua terima kasih banyak ya. Intinya walaupun mungkin koreksi kalian agak tidak mengenakan untuk dibaca tapi gue tetap menghargai kalian, apalagi kalian yang ngasih kritik dan solusi apalagi saran. Jujur itu kayak ketika kalian memberikan saran yang membangun dan ya saran kalian baik ya itu benar-benar kayak gue menghargai banget. Tapi buat kalian lo komen yang udah hadir sih gue menghargai juga sih guys. Ini lanjut lateral rise. Mungkin di minggu depan kita bakal coba ubah variasi. Gue bakal mainin lateral sambil duduk. Tapi ini gue sambil diri ya guys ya. Ini di beban 12 kilo setengah. Ini gue sebenarnya gue drop setin sih. Kayak drop setnya itu kayak gue cuman ngurangin satu beban gitu. Kayak misal ini kan 12 setengah terus turun ke 10. Kalau kemarin kan di minggu kemarin tuh kayak gue ngeranginnya itu kayak hampir 3 beban ya. Kayak 15, 12 setengah, 10 kayak gitu. Cuman ini enggak guys, cuman 2. Karena ya gue fokus ke hypertropinya juga. Sebenarnya kalau drop set tuh kayak bukan hypertrophy gak sih? Cuman gue gak tahu sih, koreksi kolom komentar guys. Karena kalau hypertrophy tuh kayak kalian gak perlu drop set kalau kata sih gitu. Kalau buat fokus ke perkembangan otot bahu gitu ya. Cuman gue gak tahu juga sih. Gue masih minim informasi soal itu karena gue belum mencari ya. Karena menurut gue sih orang yang nge-share ilmu-ilmu gratis tuh bener-bener kayak yang cuman basic-basicnya aja gitu. Cuman ada juga kok yang nge-share emang ilmu-ilmu daging dan itu gue kadang suka respect sama mereka gitu ya. Dan gue sih jujur kalau gue mendapatkan ilmu-ilmu daging kayak gue juga pengen nge-share kepada kalian gitu. Jadi gue kasih tahu kepada kalian. Jadi kita sama-sama belajar guys. Dan kalian yang mungkin punya ilmu-ilmu bagus ya, komen di kolom komentar. Nah ini gue di beban 15 kilo. Terus ntar gue drop set antara ke 10 deh kalau gak salah ya. Kayak gue lakuin ini total 5 set sih kalau gue hitung 5 sampai 6 set. Jadi kayak ini lateral. Dan menurut gue pribadi emang sih buat bahu samping itu paling OP sih lateral. Kalau misalkan di tempat gym kalian ada lateral yang emang kayak panjang gitu ya, itu bagus banget. Dan juga lateral juga variasinya bisa dipakai ini ya, kabel itu beda-beda. Dan apa namanya, variatif intinya. Kalau kalian mau pakai yang kabel juga oke. Kabel juga bagus. Kalau kabel kalian mainin tempo ya guys. Kalau dumbbell kan buat main tempo tuh kayak agak sedikit berat juga. Cuman kalau misalkan pakai kabel enak main tempo sih. Nah terus intinya ini gue sampai failure ya. Intinya failure itu adalah titik puncak kehidupan otot kalian berkembang. Nah sebenarnya tuh apa namanya, kayak gue udah bener-bener dulu ya awal-awal nih, gue sedikit sambil cerita nih. Awal-awal gue tuh ngerekam di tempat gym tuh kayak malu guys. Bukan malu sih, lebih ke gak enak sama orang sekitar. Cuman lama-lama kayak gak apa-apa lah. Apa namanya, kayak udah gak apa-apa, pede aja. Asal kelihatan progres kita kayak gimana gitu. Jadi kayak
gue masih harus lebih berkembang lagi dan lebih improve lagi sih di otot-otot gue. Apalagi otot dada, itu dada agak weak point sih gue. Nah selanjutnya kita main shoulder press. Jadi kalau alat ini tuh kayak gue buat bahu depan tuh gue mainin cuma satu variasi. Karena kenapa? Bahu depan itu setiap kalian latihan dada, kalian latihan back kena nggak ya? Pokoknya kalian latihan dada itu pasti kena bahu depan. Ada kontraksinya tipis-tipis. Maka dari itu gue kayak apa namanya alat ini gue mainin cuma satu variasi kalau nggak pakai Smith machine atau ini. Ini tuh gue di 60 kilo yang ini. Kayak gitu guys. Nah selanjutnya gue lanjut lagi buat bahu samping karena bahu samping gue harus improve lagi biar lebih oke. Ini gue main bahu samping lagi. Ini gue mainin berapa repetisi ya? Gue lupa lagi. Berapa set? 3 set. Kalau repetisi sampai failure tentunya ya. Ini gue bener-bener bahu gue capek banget di set pertama. Gue jeda restnya terlalu cepet. Kalau rest itu kayak gue sekitar 3-4 menit sih. Dan itu efektif supaya kalian bisa memulai set baru dengan maksimal. Kayak gitu. Nah ini gue lanjut lagi di set kedua. Set ketiga berarti gak gue rekam nih. Nah ini gue lanjut. Wah itu hampir aja celengan gue kelihatan ya. Nah ini gue bisa dibilang nge-gym sambil kondisi hujan guys di tempat gym gua. Nah jadi emang beberapa hari terakhir ini sih hujannya bener-bener gede banget ya. Gua harap sih kayak setiap daerah yang udah banyak kok berita yang kebanjiran kayak Tangerang gitu ya, Jakarta. Dan gua harap sih kayak dari musibah kebanjiran ini tuh nggak ada yang bener-bener sampai melukai warga gitu ya. Jadi gua harap sih semuanya tetap aman. Dan ini bisa dibilang kayak gue variasi terakhir ini gue main bicep curl. Jadi bicep curl ini gue mainin sekitar 5 set. 5 set itu kayak 15 kilo. Itu satu tangan ya 15 set itu pertama, 20-nya itu 3. Terus 15 lagi 1. Kayak gitu. Jadi kayak gue benar-benar ganti-gantian tangan. Dan ini salah satu latihan yang gue rekomendasiin sih buat kalian kalau pengen membesarkan Brazilias guys. Pokoknya sesudah ini gue bakal ada sesi flexing ya. Jadi kayak ini latihan bicep yang gue lakuin hari ini. Gue gak berfokus kepada bicep dalam, tapi gue lebih berfokus kepada Brazilias karena gue harus improve banget di bagian itu ya. Karena tangan gue tuh terbilang cukup kecil dengan tinggi gue yang segini. Gue tuh tinggi 178 atau 180, 178 kayaknya deh. Pas 176 malah gue nggak tahu deh. Cuma harus 178 sih. Kalau gue hitung pakai meteran tuh. Jadi kayak ini tuh benar-benar gue lakuin sering banget, salah satu variasi favorit ya. Karena kalau kalian pengen gedein lingkar tangan itu Brazilias kalian yang harus kalian latih guys. Tricep juga ngaruh, tapi Brazilias juga cukup dominan biar tangan kalian tuh kayak nggak kempes gitu loh. Ya walaupun gue ngerasa tangan gue kayak masih kecil bajir, cuman kayak ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Gue menikmati progres dan gue bakal improve terus sampai ke depannya gitu. Kalau gue bandingin sama dulu kayak sekarang udah berprogres banget gitu. Dulu gue tuh kayak kecil banget. Nah selanjutnya ini sesi flexing. Gue menemukan spot yang lumayan oke untuk flexing. Ini BTW pencahayaan agak gue edit ya. Kalian bisa melihat perbedaan lah ya. Maksudnya kayak pencahayaan dari awal gue ngebuat variasi kayak variasi dada belakang, bahu belakang sorry. Itu udah gue edit pencahayaannya sedikit. Jadi kayak biar mata kalian lebih nyaman dan lebih enak. Ini gue juga sih nggak tahu kalian bakal nyaman atau enggak, enak atau enggak. Cuman kayak gue harap sih ya kalian enjoy nontonnya dengan beberapa hal yang emang gue coba improve di video-video gue gitu. Nah ini sebenarnya kayak ini cuman kayak sebuah filter pengadem doang sih. Karena ini kalau misalkan gak gue edit bakal bisa terang banget guys demi apapun. Nih kalian mau lihat gak ketika gak gue edit, tapi gak usah lah ya. Bener-bener kayak terang banget coy demi apapun. Nah ini gue coba pose main fisik. Sebenarnya gue agak di dada aja sih. Sama bahu samping tuh kayak masih kurang. Cuman kan gue kan masih body fatnya tinggi. Jadi kayak masih belum kelihatan banget kan. Jadi ya sembari gue diet gue akan meningkatkan proporsional otot gue. Dan ya gue improve dada gue lah gitu. Biar lebih gacor. Ya kayak gitu lah guys. Plus minus lah ya. Setiap orang punya poin plus atau kekurangan. Dan
Dari kekurangan itu tersebut kita harus selalu belajar, ya belajar dan improvisasi. Oke, dah segitu dulu guys.